Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik ya, saat ini kita tiba pada minggu ketiga dari mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi. Nah, saat ini kita masuk pada topik psikologi anak atau child psychology. Nah, ketika kita bicara pada untuk konsep psikologi anak, tentu kita pertama-tama harus membahas sedikit tentang developmental psychology-nya. Jadi, perkembangan dari psikologi itu sendiri merupakan apa namanya suatu tahapan dari fase aspek sosial, moral, emosional, dari juga aspek perkembangan intelektualnya itu yang terjadi sepanjang hidup kita ya. Nah, perkembangan dari psikologis itu menggambarkan, menjelaskan dan juga untuk bisa mempredik kira-kira perilaku terkait dari apa namanya usia seseorang ya. Nah, biasanya mereka fokus pada kematangan dari suatu proses pengalamannya ketika di awal dan juga critical stage dalam perkembangannya ya, perkembangan hidupannya seseorang. Nah, ini ada konsep tentang nature versus nurture. Nah, dalam konsep nature versus nurture ini yang di dalam kepala kita apa yang terlintas? Nature itu berarti alamiah, nurture. Nah, nurture itu adalah pola asuh ya, pola asuh. Nah, jadi di sini disebutkan nature dan nurture itu sudah apa namanya ada pro dan kontra di situ ya kan terkait dengan seperti contohnya nih ya, perilaku seseorang itu ditentukan lebih banyak dari faktor nature atau nurture ya. Ini abaikan judul yang di atasnya ya. Nah, ketika kita bicara nature dan nurture itu ya, untuk nature itu sendiri ya, manusia itu secara apa namanya genetisnya dipengaruhi oleh nature ya, dari faktor genetis. Nah, apakah child maltreatment ya, misalnya kesalahan dalam pola asuh anak itu merupakan dari hasil wujud human nature atau nurture? Nah, pertanyaan selanjutnya, nurture itu bisa menjadi baik, buruk, atau bahkan kedua-duanya. Nah, ya, dari hasil ya pengamatan ya, bahkan hasil research juga, nature dan nurture itu ternyata 20% dari personality kita, kepribadian seseorang itu dipengaruhi dari nature-nya, dari faktor genetisnya, dari bawaan ya, innate ya. Jadi baik itu secara fisik maupun kondisi kesehatan mental. Nah, kemudian 80%-nya itu dari personality kita atau kepribadian kita itu dibentuk dari ya bagaimana kita diperlakukan sepanjang ya proses dari tumbuh kembang seseorang anak ya, tumbuh kembang dari anak ya, itu berarti pola asuh. Jadi 80%-nya itu memang ditentukan dari bagaimana seorang anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya. Nah, ya, ini kata nature itu dari asal kata natura, ya. Jadi di sini artinya itu karakter esensial dari sesuatu, ya, quality ya, kualitas ya, yang menciptakan sesuatu dengan apa namanya essence ya, essence dengan lahiriahnya, karakter lahiriahnya, inborn character ya. Nah, jadi suatu kondisi bawaan ya, inherent turunan ya, ini inherent tendencies of a person. Nah, kemudian
Nah, ada beberapa di sini dijelaskan ya, eh, kecenderungan faktor dari alamiahnya ya, yang akan seseorang anak bawa itu kecenderungannya ya, predisposisinya yang ini bersifat negatif. Seperti ya, ada mungkin orang tuanya itu yang memiliki sifat ini orang tuanya kecanduan alkohol ya, alkohol addiction. Orang tuanya mungkin ada yang mengalami depresi atau gangguan kejiwaan yang lain ya. Orang tuanya mungkin temperamen ya, temperamental, terus kecenderungan memiliki ini apa namanya penyakit kan kanker ya atau sakit lainnya, kondisi sakit lainnya, penyakit lainnya. Dan juga ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, ADHD di sini ya anak-anak adik-adik mungkin pernah mendengar istilah hiperaktif. Nah, kondisi ADHD sendiri dengan hiperaktif itu merupakan suatu kondisi yang berbeda. Nah, silahkan nanti di googling ya, ini PR. ADHD ini dengan hiperaktif itu bedanya apa untuk anak-anak ya. Nah, silahkan nanti dicari ya jawabannya untuk poin ini. Kemudian untuk tadi kita bicara negatif, faktor alamiah ya, dari faktor nature yang kecenderungannya ada yang memiliki kecenderungan memiliki bad ini ya, negatif negatif inilah perilakunya negatif ya, yang turunan dari orang tuanya. Nah, kemudian untuk yang positifnya apa? Kecenderungan positifnya yang diturunkan dari nature ya. Nah, itu dari faktor aspek nature atau aspek alamiahnya itu adalah kecenderungan untuk membentuk atau ini apa memberikan ini mendapatkan pola asuh yang baik ya selama proses tumbuh kembang dari seseorang ya. Nah, kemudian itu tentunya akan nanti ketika anak itu dewasa apa yang pola asuh dengan yang sudah yang diberikan tadi dengan pola asuhnya yang caring, mungkin loving ya kan, tidak orang tuanya tidak temperamen ya kan. Jadi dia otomatis automatically itu akan nanti akan nampak ketika dewasanya juga tercermin dari perilakunya ketika anak itu dewasa. Dan kemudian juga ketika memang dia dididik ya, diterapkan pola asuhnya bagaimana orang orang tuanya menanamkan prinsip moral ya, agama ya kan, akhlak ya kan, semua yang pola asuh yang positif ya itu ditanamkan kepada anak tersebut ya, diberikan pendidikan ya kan, dari nilai-nilai kultur dan norma-norma yang baik, itu juga akan memberikan dampak untuk ketika anak itu dewasa. Nah, positive nurturing relationship increase our spiritual connection. Jadi dengan adanya positif nurturing itu, pola asuh yang positif itu juga akan meningkatkan spiritual connection untuk yang secara signifikan dapat memperbaiki fisik kita dan juga kesehatan emosional. Nah, kemudian positive nurturing juga dapat meningkatkan perkembangan otak yang secara positif dapat mempengaruhi kesehatan kita untuk jangka panjang. Nah, ini contohnya bagaimana bonding antara ya ini ketika anak itu baru lahir ya kan, kemudian dia diasuh oleh ibunya sendiri, diberi dia apa namanya kan diberikan mungkin ada misalnya inisiasi menyusui dini ya kan, IMD diberikan IMD selama apa namanya bayi itu baru lahir, kemudian sampai dengan 6 bulan, sampai akhirnya dia mendapat MPASI, sampai kecukupan untuk kebutuhan ASINya itu sampai dengan menjelang umurnya 2 tahun. Nah, bonding yang itu yang jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan itu, misalnya kecenderungan sekarang melihat orang tuanya mungkin yang ada yang sibuk bekerja di luar rumah, jadi ketika bayinya baru lahir, anaknya baru lahir 3 bulan, sudah selesai cutinya, langsung masuk kerja lagi. Nah, itu kadang-kadang dibandingkan dengan anak-anak yang penuh mendapatkan caring dan loving dan bonding tadi melalui dengan ibunya tadi itu,
itu perkembangan brain development-nya itu akan jauh sangat lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang dirawat oleh orang lain, bukan dengan ibunya sendiri ya. Jadi kadang-kadang jangan kita lihat, kadang-kadang justru banyak kenyataan anak-anak itu akan jauh lebih dekat dengan babysitternya ketimbang dengan ibunya sendiri. Kemudian ini juga dari ada biological approach ya. Nah, di sini di mana pendekatan secara biologis itu didukung oleh suatu riset ya, longitudinal research yang dilakukan oleh Thomas dan Chess, di mana ditemukan bahwa suatu kondisi temperamen dari anak itu pada usia 3 bulan ya, itu merupakan suatu prediktor ya, prediktor dari si anak itu nanti ketika 10 ini apa namanya, perkembangan temperamennya ketika nanti mencapai usia 10 tahun. Bisa sudah dilihat ini menurut penelitian dari hasilnya penelitian dari Thomas and Chess ya. Jadi temperamen ini sepertinya merupakan dasar biologis yang kuat yang bisa cenderung stabil sepanjang waktu. Jadi kebanyakan psikologis ya percaya bahwa proses kematangan dari seseorang itu juga merupakan suatu proses perkembangan ya yang di mana terjadi perubahan ya secara biologis yang ditunjukkan dengan perilaku seseorang ya, disebabkan oleh beberapa faktor, bisa genetik ya, yang mana itu terjadi pada critical periods ya. Jadi critical periods itu adalah suatu tahapan di mana terjadi perkembangan pada saat proses tumbuh kembang. Jika terjadi tumbuh kembang itu terjadi secara normal. Nah, kemudian masuk kepada ini teori-teori ya yang ada dalam psikologi kesehatan ya. Nah, dalam di sini ada teori yang ini diberikan oleh Sigmund Freud ya. Nah, ini di Sigmund Freud ini dia memberikan teori tentang psikoseksual yang mana lebih berfokus kepada seksual, sensual dan juga pleasure ya, kebutuhan seksual, sensual dan pleasure dari seseorang di mana dia terpuaskan pada beberapa tahapan dalam kehidupannya. Nah, jadi si Freud ini menyebutnya dengan unconscious drive atau life instincts, eros ya, and death instinct to thanatos. Jadi mengacu kepada dua hal ini apa namanya? ID ya, death instinct ini ya, a forceful sitting cauldron. Nah, jadi ini kajiannya agak mendalam ya. Nanti ini akan kita kupas lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, kemudian juga ada ini masih dari Freud juga ya kan. Di mana si Freud ini menceritakan tentang tahapan perkembangan psikoseksual seseorang ya. Jadi di mana perkembangan psikoseksual seseorang itu akan terjamin sesuai dengan tahapannya jika tumbuh kembangnya juga berjalan dengan normal ya, terutama dengan tergantung juga dari aspek nature dan nurture yang sudah si anak tersebut terima sejak dia tumbuh ya, dalam proses bertumbuhnya. Nah, jadi di sini ada yang fixated ini. Jadi di sini seperti misalnya kadang-kadang kita ada melihat orang dewasa memiliki kecenderungan untuk menggigit giginya. Ya, jadi itu jadi kadang-kadang dia kebutuhan untuk oral pleasure-nya ya. Jadi kan kita ada mengkaji di slide sebelumnya itu ada seksual, sensual and pleasure. Jadi kebutuhan dia misalnya dia bisa jadi ketika dia kecilnya mungkin ini kajiannya agak sedikit ini ya. Jadi dia mungkin ada sedikit gangguan pada fase di mana untuk tahapan dari oral pleasure-nya itu terganggu.
ya, tidak berjalan dengan normal. Jadi akhirnya ada seorang, kita kadang-kadang kita lihat orang dewasa itu memiliki kecenderungan untuk kesukaannya, kegemarannya menggugut, maaf, menggigit jarinya, kukunya. Kadang juga ada kebiasaan-kebiasaan yang janggal, yang kadang-kadang ya harusnya itu justru banyak ditemukan ketika orang tersebut pada usia anak-anak, ya. Nanti ini kita kaji lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini masih psikoseksual dari juga dari ini ya, dari Freud ya. Dan ini ada oral, ada anal, ada falik, ada latensi, ada genital ya. Nah, nanti ini kita akan kaji lebih lanjut. Nah, kemudian nah di sini psikoseksual stage ya, dari ini oral stage ini ya. Oral stage ini akan secara normalnya ini didapatkan ya, terjadi biasanya pada usia anak 18 bulan ya, dimana si anak itu memiliki kegemaran misalnya untuk pakai apa namanya, menyedot ya, misalnya kayak kalau apa yang didapatkan di dekat ada di sekitarnya itu akan dimasukkan ke dalam mulut ya. Nah, jadi seperti misalnya dia kadang-kadang mulai suka ketika umur 18 bulan itu bayi itu sudah mulai diberikan makanan ini kan, MPASI. Dia sudah diajarkan bagaimana untuk misalnya dibentuk makanan-makanan kayak stick gitu ya, kayak stick kayak apa namanya, wortel yang mudah dipegang di jarinya, kemudian yang sudah dalam kondisi sudah direbus ya kan, lunak, itu dia akan masukkan, biasanya suka sekali dia mengeksplor area mulutnya, itu namanya oral stage. Nah, kemudian masuk kepada, nah ini ya, oral fixation. Di sini kan kelihatan ya, ada anak kecil ini sedang pakai apa namanya istilahnya ya, kalau istilah informalnya mungkin ngempeng ya, ngempeng ini namanya. Nah, sementara si ibunya sibuk sibuk sedang menelpon ya, menerima telepon ya sambil berkendara. Ini tidak, contoh yang tidak baik ya. Kemudian, nah ini masuk kepada fase anal stage ya. Anal stage di sini merupakan suatu kondisi di mana kematangan dari si anak ya, kematangan tumbuh kembangnya itu ini pada tahun kedua dari kehidupan seseorang anak ya, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengatur apa yang dia butuhkan melalui dengan cara berjalan, berbicara, menggenggam ya, apa namanya, menggapai sesuatu ya, atau memukul sesuatu ya kan. Jika memang anak-anak itu membutuhkan. Jadi ketika mereka untuk mencoba untuk mengkontrol kembali apa yang menjadi kesukaan mereka melalui mengeksplor yang ada di lingkungannya tersebut, itu dapat diukur ya sejauh mana kekuatan dari seseorang anak tersebut terhadap anaknya, terhadap orang tuanya ya, atau figur yang dia ini apa namanya, sering inilah ya Pak, biasanya ini figur authority figures ini biasanya orang tuanya yang paling sering berhubungan dengan anak tersebut ya. Nah, jadi salah satu contohnya yang untuk fase anal ini adalah untuk ini ya, ketika anak-anak sudah umurnya 2 sudah bisa berjalan ya kan, sudah bisa ini apa namanya, berbicara, menyampaikan, misalnya ini salah satunya contohnya toilet ini diajarkan untuk dilatih toilet training. Jadi mungkin sebelumnya mereka terbiasa menggunakan ini ya, apa, pampers ya kan, popok apa namanya, sekali pakai ya kan. Nah, karena ketika anak tersebut sudah memiliki kemampuan untuk berbicara dan juga untuk berjalan, jadi mereka dilatih untuk toilet training, untuk ke kamar mandi kecil ketika mereka sudah bisa, mama, papa, mau BAB atau BAK gitu kan. Nah, mereka akan diajarkan langsung untuk ke kamar mandi. Nah, di sini diajarkan semuanya untuk toilet trainingnya. Nah, itu masuk fase anal stage. Nah, kemudian ini masih di anal stage, kita cepat saja slide-nya. Nah, untuk ini perkembangan ya, untuk developmental stage-nya,
Nah, ini ada di sini dilihat ya, ada umur 0 sampai dengan 1 yaitu oral ya kan nih. Kalau dari Sigmund Freud, kemudian dari Erik Erikson itu 0 sampai 1 ini. Nah, ini nanti silahkan dilihat ya. Nah, ini sampai dengan nanti uh, umur 30 sampai dengan 65 ini state sudah ke genital ya. Nah, ini dibandingkan, coba dilihat ini antara si teori dari si Freud, teori dari Erik Erikson, dan ini Sigmund Freud. Oke. Kemudian, nah ini psikoseksual masih dari Sigmund Freud juga. Ini sudah ke phallic stage ya. Phallic stage ini di mana si Freud ini menyebutkan bahwa anak-anak yang memasuki pada tahapan phallic stage ini untuk perkembangan psikoseksualnya itu pada umur 4 tahun ya, usia 4 tahun ketika si anak itu sudah mulai memiliki rasa ingin tahu tentang ininya apa sexuality mereka ya kan. Jadi mereka biasanya akan secara terbuka mengeksplor dan juga bermain dengan tubuh mereka, menikmati misalnya suka kadang-kadang mereka keluar dari kamar mandi, anak-anak usia 4 tahun kadang-kadang nggak ini ya, enjoying being naked ya kan, enjoying being naked ya kan. Kemudian anak-anak juga suka tertarik dengan uh, orang tua yang menjadi lawan dari ini mereka jenis kelamin, misalnya si anak ini laki-laki, mereka udah mulai tertarik dengan ibunya, atau enggak nanti anak yang perempuan sudah mulai tertarik melihat untuk papanya ya, dengan enggak tuh phallic stage ya, dengan jenis kelamin yang berbeda dari si anak. Jadi ketika anak kecil perempuan ya memiliki bonding ya, attachment dengan orang tuanya, ayahnya ya, itu si Freud ini menyebutnya dengan elektra kompleks, di mana mereka secara aktif ya mencari perhatian dan juga bahkan melirik ya ke ayahnya. Nah, jadi anak kecil yang perempuan ini suka biasanya dipangku atau bermain seperti misalnya dengan ayahnya tersebut, seperti dia seakan-akan dia perempuan dewasa ya. Dia menggunakan make up ibunya atau sepatu ibunya ya, itu elektra kompleks. Nah, jika anak perempuan ini kemudian juga kadang-kadang mencoba untuk menarik perhatian dari ayahnya dan itu berhasil, dan ayahnya akan merespon dengan baik dan secara positif, dia akan mendapatkan sexual assuredness and a positive relationship with men. Jadi apa yang bonding yang diciptakan antara anak perempuan ya, gadis kecil tadi ini dengan si ayahnya itu akan memiliki, berarti dia pemahamannya, oh ternyata laki-laki itu seperti ini, oh laki-laki itu apa namanya ternyata seperti ini ya. Jadi dia paham. Jadi yang ada di benak pertama kali laki-laki itu, yang dia kenal pertama kali ayahnya sosoknya positif, ya kan. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu ya kan, ternyata termasuk untuk anak-anak yang juga mengalami pelecehan seksual atau kekerasan, abusive child maltreatment dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang part ini yang kadang-kadang fixated, tidak terpenuhi, lost, jadi tidak berjalan dengan normal. Kemudian di sexual assuredness allows her to re-identify with the mother ya. Jadi kadang-kadang dia juga akhirnya bagaimana dia berinteraksi dengan ibunya. Jadi nah kalau jadi ketika dia memiliki bonding dengan ibunya juga, akhirnya ternyata ibunya juga memiliki respon yang positif. Nah, ketika disitulah maka tahapan dari elektra kompleks ini akan selesai. Ya, jadi kedua orang tua memberikan respons yang positif kepada si gadis kecil tersebut ya, untuk contoh ini si anak kecil perempuan ya. Nah, kemudian ini masih untuk phallic stage, misalnya boys nih, anak laki-laki ya. Ketika anak laki-laki itu memiliki bonding dengan opposite sex parent-nya, ibunya ya kan, itu disebut dengan oedipal kompleks. Kalau tadi itu disebut dengan elektra kompleks, kalau di mana anak gadis kecil perempuan ya, anak kecil perempuan itu memiliki bonding dengan orang tua laki-laki atau ayah di sini.
itu elektra kompleks. Sebaliknya jika untuk pada dalam tahapan phallic stage, jika anak laki-laki berhubungan itu dia bondingnya ya dalam usia 18 tahun itu 4 years of stage-nya itu tadi, maaf saya ralat, itu dia dikenal dengan oedipal kompleks. Jadi ini interaction between boys ya, anak kecil laki-laki dengan opposite sex parent-nya, di mana di sini dengan ibunya. Nah, jadi di sini ya kan ketika dia berinteraksi dengan ibunya, dia membutuhkan kenyamanan, ya, keamanan, cinta, dan juga dan anak laki-laki ini itu trik apa namanya bondingnya kuat dengan misalnya sangat tergantung dengan ibunya ini dan misalnya dia kadang-kadang ini merasa terancam dengan ayahnya dan jadi merasa ayahnya itu merupakan kompetitornya si anak ini. Jadi dia berusaha bagaimana mencari perhatian dari sang ibunya, si ibu ini. Jadi biasanya anak laki-laki akan apa namanya ya? Nah, ini castration kompleks ini nanti akan kita ini jelaskan lebih lanjut ya kan di topik yang lain. Jadi eh, ketika misalnya si anak laki-laki ini diberikan semacam kadang-kadang kita selaku orang tua kadang-kadang suka misalnya ketika anak laki-laki itu dia bagaimana dia memproteksi ibunya ya dengan sesuai dengan umurnya pada tahap phallic stage ini dia akan orang tuanya mungkin laki-laki akan berpura-pura misalnya mencubit ibunya secara lembut atau enggak misalnya memeluk ibunya. Nah, si anak laki-laki ini kadang responnya diberikan jangan, nggak boleh gitu kan, berusaha untuk memisahkan ayahnya dari ibunya. Nah, seperti itu masuk fase oedipal kompleks. Nah, tadi ketika akhirnya dia menemukan ternyata ayahnya juga memberikan respon yang negatif ketika terjadi bonding antara si anak laki-laki ini dengan ayahnya. Nah, bonding yang negatif tadi ini sama dengan fase elektra kompleks tadi itu sama ya apa yang diterimanya dari ibunya ya kehangatan, kenyamanan, ternyata dia temukan juga dari si ayah ini. Nah, disitulah pada tahapan itu si anak ketika dapat menganalisis apa yang dia dapatkan dari ibu maupun ayahnya itu porsinya sama, baik kedua-duanya memberikan pola asuh yang baik, makanya disitulah dari fase berakhirnya fase dari phallic stage ya, phallic stage. Nah, ini juga kemudian ada latensi atau genital stage ya. Ini biasanya terjadi pada umur 6 tahun sampai dengan anak tersebut menjelang remaja atau usia pubertas ya. Nah, ini juga ada teori dari Erik Erikson ya tentang dari bagaimana aspek sosial ya kan. Nanti silakan dibaca kembali. Kemudian ini masih Erik Erikson. Nah, ini ada stage 1, basic trust ya, ada mistrust ya. Ini dari lahir sampai dengan umur 12 sampai dengan 18 bulan ya. Nah, gimana bayi baru lahir tuh newborn itu harus dia menerima bagaimana itu suatu bentuk cinta kasih sayang pertama kali, kepercayaan trusting relationship ya, dia menerima mengenal ibunya pertama kali. Nah, atau enggak dengan siapa yang merawat si anak tersebut ya gitu. Jadi sehingga akan membentuk suatu sense ini ya of mistrust ya kan. Nah, ini ada basic trust, ada mistrust. Nah, ini stage 2 autonomy ya, shame, doubt ya. Nanti silakan dibaca kembali. Kita cepat saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait ini nanti silakan ditanyakan ketika di perkuliahan. Ya. Nah, ini masuk ke teori dari Piaget ya, Piaget's Theory of Cognitive Development. Nah, jadi si Piaget ini ya menjelaskan perkembangan kognitif yang mana menyelidiki bagaimana pola cara berpikir memberikan suatu alasan, mengingat dan juga menyelesaikan suatu masalah ketika atau selama proses tumbuh kembang dari si anak tersebut.
Nah, Jean Piaget ini juga merupakan teori penting yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana manusia, intelligence manusia itu berkembang melalui suatu proses namanya adaptasi kanak-kanak terhadap ini ya lingkungannya. Ya, ini masih Piaget. Ini ada juga sensory motor period, ya kan? Nanti silahkan dibaca kembali. Ada pre-operational stage, ya kan? Ini masih pre-operational stage, concrete operation, ya kan? Ada formal operation. Nah, ini masuk ke teori yang disampaikan oleh Lawrence Kohlberg ya. Lawrence Kohlberg ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh ilmuwan sebelumnya Jean Piaget, di mana perkembangan moral dari anak itu tergantung pada perkembangan level kognitifnya, dan juga dapat diketahui dari bagaimana perkembangan moral reasoningnya ya. Dia juga menyebutkan bahwa moral dilema, di mana orang harus memberikan keputusan yang sulit, ya kan, memberikan keputusan sulit, dan ini menjustifikasi pilihannya ya. Jadi juga menunjukkan bahwa orang memiliki 3 level perkembangan moral yang dengan 6 tahapan ya, 6 tahapan. Nah, ini level satunya itu namanya pre-conventional morality ya. Nanti silakan dibaca kembali. Ibu cepat saja. Kemudian ini stage 2 ada di sini personal ya, reward ya. Masih ini pre-conventional morality. Nah, level 2-nya tuh conventional morality. Tadi sebelumnya pre-conventional, sekarang conventional morality. Kemudian level ini masih conventional morality, level 3 yaitu post conventional morality. Nah, level ini masih sama. Nah, selesai. Ya, baik. Sekian pemaparan Ibu untuk topik psikologi anak. Untuk materi-materi yang masih dirasa kurang pada slide ini akan Ibu jelaskan pada kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.